Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahun ajaran kali ini, Bu Linda akan menjadi guru pembimbing kalian untuk mata pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara agar terhindar dari penularan COVID-19. Mungkin dari kalian sudah sering mendengar istilah COVID-19 ataupun virus corona. Ya, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang istilah-istilah dalam virus corona. Lalu bagaimana cara penularannya dan juga pencegahannya. Oke. Istilah-istilah dalam virus corona atau COVID-19. Oh ya, mungkin dari kalian ada yang masih bingung kenapa kok disebut COVID-19. Jadi, COVID-19 ini adalah singkatan dari Coronavirus Disease 19. Kenapa kok 19? Karena virus corona ini muncul di akhir tahun 2019, tepatnya di negara Cina. Nah, ini ada 5 istilah yang akan kita bahas. Beberapa istilahnya ini mungkin sudah tidak asing di telinga kalian ya. Jadi yang pertama adalah ODP. ODP ini singkatan dari orang dalam pemantauan atau orang dalam pantauan. Nah, ODP sendiri ini adalah orang-orang yang memiliki gejala yang mengarah ke COVID-19. Salah satunya mungkin ada panas atau demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan juga sesak nafas. Nah, ODP ini harus dikarantina selama 14 hari, tapi bisa melakukan isolasi mandiri atau karantina sendiri di rumah. Jika dalam masa 14 hari ini mereka ternyata kesehatannya sudah pulih, maka bisa melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Tapi kalau kesehatan mereka semakin memburuk, maka mereka dianjurkan untuk pergi ke rumah sakit rujukan. Nah, jika pergi ke rumah sakit rujukan, mereka akan diisolasi lagi, tapi oleh pengawasan dokter. Itu yang disebut dengan PDP atau pasien dalam pengawasan. Pengawasan siapa? Pengawasan dokter dan tenaga kesehatan. PDP ini akan diisolasi selama 14 hari juga di rumah sakit ya. Jadi akan mendapatkan perawatan khusus dan perawatan ekstra. Selanjutnya adalah OTG. OTG ini singkatan dari orang tanpa gejala. Nah, yang perlu kalian waspadai adalah OTG. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki gejala apapun seperti sakit flu, asma atau sesak nafas, pilek dan batuk, dan mereka juga tergolong orang-orang yang sehat, jadi bisa beraktivitas seperti biasanya. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka membawa virus corona ini, dan mereka juga bisa menularkan kepada mereka yang sehat. Jadi si OTG ini tidak sadar dirinya sakit, orang di sekitarnya pun juga tidak sadar kalau mereka sakit. Yang keempat adalah rapid test. Rapid test ini bertujuan untuk screening awal, jadi melihat kondisi stamina ataupun imunitas dan antibodi dari seseorang. Kalau misalkan mereka memiliki gejala sakit, ini imunitas tubuh mereka akan memproduksi imun khusus ya. Jadi ada antibodi khusus yang memang tercipta jika tubuh mereka diserang oleh virus. Nah, salah satunya yaitu virus corona ini. Tapi untuk rapid test sendiri masih belum valid hasilnya ya, karena rapid test ini adalah tes darah dan hasilnya keluar 30 menit setelah dilakukan tes. Nah, bagaimana cara agar kita bisa tahu positif atau negatif? Ya, dilakukan swab test. Swab test sendiri ini diambil dari sampel lendir, bisa dari hidung ataupun dari tenggorokan kita. Swab test ini biasanya keluar hasilnya setelah 7-10 hari dari tes. Nah, untuk swab test sendiri ini harus dilakukan selama 2 kali untuk memastikan kita positif atau negatif. Ya, selanjutnya adalah penularan COVID-19. Ya, mungkin kalian sudah tahu ya penularannya seperti apa. Jadi COVID-19 ini menular melalui droplet ataupun air liur. Jadi
droplet atau air liur orang yang sudah positif, orang yang sakit corona ini masuk ke dalam tubuh orang yang sehat melalui mata, hidung, dan mulut mereka. Kalaupun kita sudah memakai masker, sudah berhati-hati jaga jarak, ternyata kok masih tertular, bagaimana? Kenapa? Karena droplet ini sendiri bisa menempel pada barang-barang yang tersentuh ataupun terkena air liur dari penderita COVID. Misalkan di pegangan pintu, pegangan kereta, pulpen, gelas, alat makan, ataupun di pegangan tangga, HP, itu juga rawan sekali. Jadi bagaimana sih agar kita tidak salah dalam menangani ini dan tidak salah pegang benda-benda asing yang ada di sekitar kita? Bagaimana caranya? Yaitu dengan selalu menyediakan alat atau hand sanitizer dan sering mungkin untuk cuci tangan. Nah, jika kita terlanjur memegang ini, jangan sampai kita menyentuh wajah kita. Ya, kita kan nggak tahu di mana-mana ada virus, ada bakteri di benda-benda asing sekitar kita. Jangan sampai kita menyentuh wajah. Kalaupun ingin menyentuh wajah, harus menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini ya, jadi bahaya jika kalau kita sudah menyentuh barang tadi, lalu kita menyentuh wajah kita, kemungkinan besar kita akan tertular. Ya, caranya itu tadi. Harus mencucinya dengan sabun karena virus ini dapat bertahan selama 24 jam di permukaan benda. Untuk pencegahan sendiri, tentunya ini sudah sering ya kalian dengar dari media-media. Yang pertama, jangan menyentuh wajah jika tidak diperlukan, ataupun kalau kita harus menyentuh wajah kita wajib untuk cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan juga air yang mengalir. Cuci tangannya pun juga tidak sembarangan ya, harus mencucinya di bagian belakang tangan juga, sela-sela jari, di bawah kuku, dan minimal waktu untuk mencuci tangan adalah sekitar 20 detik, sama dengan kita menyanyikan lagu Happy Birthday 2 kali. Jadi sambil cuci tangan sambil nyanyi, jadi biar tahu sudah benar atau belum, sudah pas atau belum waktunya. Jangan sampai tergesa-gesa karena virus tidak akan hilang secepat itu ya. Selanjutnya adalah segera membuang masker kalian yang sudah digunakan selama 1 hari. Jadi masker sekali pakai itu wajib dibuang jika sudah 1 hari pemakaian. Jika kalian menggunakan masker yang bisa digunakan lagi, bisa dicuci, itu juga waktunya 1 hari. Jadi setelah pakai langsung dicuci, besoknya bisa digunakan lagi. Jangan sampai melebihi dari 1 hari. Dan kalau kalian melepas masker, hati-hati ya, karena yang bagian dalam kan bersih, tapi bagian luar ini yang menutupi hidung mulut kita ini penuh dengan kuman atau penuh dengan virus. Jadi kalau tangan kita sudah bersih, harus hati-hati memegangnya. Jangan sampai memegang bagian luar tadi terus menyentuh wajah kita, itu berbahaya ya. Jadi setelah membuang masker, kita harus segera cuci tangan. Selanjutnya adalah jangan berbagi makanan, alat makan, gelas, ataupun handuk. Walaupun kita tinggal dalam satu keluarga besar, tetap harus membedakan handuk kita dengan anggota keluarga yang lain. Begitu pula jika kita ingin pergi keluar, kita ingin makan di luar, lebih baik kita menggunakan alat makan sendiri, yaitu membawa sendok sendiri, garpu sendiri, gelas sendiri, kalau bisa seperti itu. Kalaupun kita akan masuk kantor ataupun masuk sekolah, lebih baik membawa alat makan dari rumah sendiri ya. Lalu yang keempat adalah kalau bisa kita buka tutup pintu dengan siku ataupun bahu jika memungkinkan. Misalkan kita pergi ke tempat umum ya, pergi belanja di Indomaret ataupun Alfamart, itu kan pintunya ini sering dipegang oleh orang-orang yang kita tidak tahu mereka ini sehat atau sakit. Untuk menjaga-jaga, kita wajib membuka dengan siku kita ataupun bahu kita. Kalaupun tidak bisa,
tetap kita harus cuci tangan terlebih dahulu ya, biasanya kan di depan disediakan, ataupun menyemprot dengan hand sanitizer sebelum dan sesudah membuka tutup pintu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah selalu mencuci tangan kita dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah dari tempat umum. Kalaupun bisa, lebih baik lagi setelah bepergian kita selalu mandi dan ganti baju sebelum menyentuh anggota keluarga kita yang lain ya. Nah, gimana sih kalau kita melihat orang yang sedang batuk bersin sakit tapi mereka nggak pakai masker? Nah, yang pertama adalah kita harus menjaga jarak kita minimal setengah meter sampai 2 meter. Ini akan menjaga kita tetap aman dari percikan yang besar. Selain itu, kita juga bisa memberikan mereka masker kalau kita sedang membawa masker yang lebih. Ingat, yang diberikan adalah masker yang bersih, bukan masker yang bekas pakai ya. Kenapa kok kita berikan masker? Agar mereka juga tidak menularkan virus, kita juga tidak tertular virus. Nah, ini gambaran umumnya ya. Kenapa sih kok ada social distancing ya? Karena kita harus menjaga jarak dari kerumunan. Karena kita nggak tahu yang sakit ini apakah yang pakai masker atau yang tidak pakai masker. Bisa saja orang-orang yang pakai masker ini adalah orang-orang yang justru mereka ini sehat, tapi mereka menjaga atau melindungi diri sendiri. Dan bisa juga orang-orang yang terlihat sehat tidak pakai masker, mereka adalah orang-orang yang sudah terinfeksi. Kita tidak tahu, maka dari itu lebih baik kita berada di rumah ya. Dengan menjaga diri, kita ini juga menjaga kesehatan orang lain. Ya, jadi jangan pernah keluar rumah untuk urusan yang tidak penting. Stay safe dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari keadaan kita yang seperti sekarang ini, dan semoga ini bisa segera teratasi dan terlewati. Kita bisa kumpul kembali, bersekolah kembali dengan teman-teman dan berjumpa dengan Bapak Ibu guru ya. Sementara ini kita masih belajar dari rumah dulu ya. Untuk pertanyaan bisa diajukan lewat WA ataupun di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.